untuk menyatakan berhenti. Kalau Mbak tadi bilang, situasi yang kita cari ini sebenarnya distorsi. Oke. Bahwa Ormas itu tujuannya bukan seperti itu. Di awal abad 20 itu untuk membantu perjuangan menuju kemerdekaan. Betul. Muhammadiyah selain pendidikan, NU juga pendidikan, itu juga membantu. Karena itu membantu membangun kesadaran kan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story. Teman-teman, beberapa hari ini ruang kita dipenuhi dengan pemberitaan soal perilaku sejumlah aksi premanisme yang terafiliasi dengan sejumlah ormas. Terbaru, aksi premanisme berkedok ormas ini mulai terlihat mengganggu sejumlah kepentingan ekonomi dan publik ya. Dan publik pun banyak yang resah dengan perilaku ini. Celakanya lagi, aparat penegak hukum pun seakan tidak berdaya menghadapi aksi-aksi mereka. Dan bukan rahasia umum lagi, ada cerita panjang dalam pembentukan ormas di Indonesia. Jadi bagaimana cerita sesungguhnya soal ormas ini? Ya, sudah bergabung bersama kami, ada Pak Aris Santoso. Assalamualaikum Bapak, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami. Baik, Mbak, terima kasih. Oke Bapak, nah sepertinya cerita soal ormas ini di lingkungan masyarakat masih berlanjut ya Pak ya. Jadi sebelum kita lebih jauh ya Pak, sejarah adanya ormas di Indonesia itu bagaimana sih Pak jalan ceritanya? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Silakan Bapak. Ormas yang paling tua setidaknya itu yang paling tua ya itu Muhammadiyah. Itu udah awal abad 20, NU. Itu terutama ya yang besar ya. Oke. Ini kan dulu banyak ikut dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi yang pergerakan. Cuma setelah kita merdeka, ya, itu kan ekspresi masyarakat juga banyak. Betul. Jadi banyak ormas-ormas yang kemudian berdiri. Saya langsung bisa cerita aja ya. Iya, silakan Pak, langsung aja cerita. Jadi kalau Mbak tadi bilang, situasi yang kita cari ini sebenarnya distorsi. Oke. Bahwa ormas itu tujuannya bukan seperti itu. Di awal abad 20 itu untuk membantu perjuangan menuju kemerdekaan. Betul. Muhammadiyah selain pendidikan, NU juga pendidikan, itu juga membantu. Karena itu membantu membangun kesadaran kan pendidikan. Itu yang paling besar. Betul. Kemudian juga ormas-ormas yang keagamaan yang lain. Nah, di awal kemerdekaan itu lahir partai-partai. Karena kan kita udah bebas berdemokrasi. Jadi kita banyak partai-partai berdiri. Itu ada namanya PNI, ada namanya PSI, Partai Sosialis Indonesia ya, bukan PSI-nya Kesang, PSI, Partai Sosialis Indonesia. Nah, masing-masing ini membangun ormas, terutama ormas kepemudaan. Maksudnya apa? Itu selain untuk pendidikan politik, membangun solidaritas massa, itu tujuan sebetulnya itu. Kalau PNI kan kemudian menghasilkan mendirikan GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Nah, ini unik GMNI ini. Jadi ketika PNI-nya udah nggak ada, bubar, kemudian bermetamorfosis jadi PDIP. Sebagian jadi PDIP, tapi nggak full PNI itu ke PDIP nggak. Tapi GMNI tetap eksis. Kemudian ada lagi yang besar juga, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Itu kan dulu dianggap agak condong ke Masyumi. Tapi ketika Masyuminya bubar, dilikuidasi oleh Bung Karno, HMI tetap eksis. Tetap berdiri ya Pak. Tetap berdiri dan eksis sampai sekarang, melahirkan banyak generasi intelektual muda. Betul. Kemudian karena HMI itu dianggap cenderung ke Masyumi, kemudian NU bikin sendiri, PMI. Orde Baru itu yang paling besar adalah KNPI. KNPI sebenarnya ini adalah forum. Dia Golkar ada sendiri sebenarnya. Itu Golkar tergantung ininya. Golkar kan juga fusi dari beberapa partai kan. MKGR terutama. MKGR juga punya generasi muda, ormas sendiri kepemudaan. MKG. Jadi gini Mbak, Golkar sendiri juga lahirnya dari ormas. 3 ya terutama ya. MKGR masih ada. MKGR, Soksi. Kemudian
satu lagi apa? Kosgoro. Okay. Ini kan ormas nih. Yeah. Masing-masing juga punya bikin ormas pemuda sendiri. Kosgoro misalnya, dia punya pemuda Kosgoro. Dia juga bikin koperasi Kosgoro. Ormas semuanya. Jadi ormas, jadi Golkar sebagai induk sini kan, Golkar sini kan awalnya juga ormas. Betul. Sekber Golkar kan, kemudian ketika Orde Baru zaman Pak Harto jadi partai. Iya. Meskipun Pak Harto Orde Baru nggak mau terus terang itu partai, namanya tetap Golkar. Nah Golkar ini punya anak 3. Tadi saya bilangnya Kosgoro, Soksi, sama MKGR. 3 ini. Ini Ormas. Ormas punya cucu. Jadi Golkar ini seperti anak beranak ya. Nanti masing-masing. Nah ini sebenarnya tujuannya bagus semua nih Mbak. Nah belum ada nanti yang ormasnya di 3 ini kan nanti tambah lagi dengan PP, Pemuda Pancasila, yang isunya agak berlisan dengan kekerasan juga, yang dengan fikrnya masih Yapto. Itu semuanya. Nanti ada lagi Pemuda Pancamarga. Itu semua afiliasi ke Golkar Mbak. Jadi tujuan sebenarnya positif Mbak. Jadi itu tuh nanti kalau pemilu nanti kan masing-masing ada insentif nih kalau pas pemilu zaman Orde Baru sampai sekarang. Ya katakanlah misalnya dapat kaos, dapat makan siang, kan lumayan. Nah sebenarnya positif. Jadi itu untuk terutama ya untuk pendidikan politik kaum muda, terutama untuk kayak GMNI, HMI itu sampai sekarang kan kaderisasinya jalan terus. PMII, PMKRI, GMKI, itu semua ormas. Kalau sekarang yang terjadi semua distorsi. Kenapa jadi kekerasan nih? Saya sendiri juga, loh kok jadi begini gitu. Kita sebagai pengamat juga heran loh. Tujuan semua ormas itu bukan seperti ini. Karena tujuan awalnya memang lebih ke positif ya Pak ya. Jadi ke ini apa namanya? Konsolidasi politik, ekspresi apa namanya massa, penggalangan massa, dan terutama yang ketiga kaderisasi Mbak. Oke. Jadi gini, misalnya HMI nih, HMI yang pintar-pintar itu biasanya bergabung ke Golkar. Saya gak sebut nama lah, salah satunya Anasir Baningrum lah, semuanya Ferry Mursi dan Baldan itu hampir semuanya gabung ke Golkar. Soal nanti mereka pindah ke partai lain itu perjalanan sejarah ya. Tapi rata-rata justru Golkar ini malah dia hanya banyak sumber-sumber untuk kaderisasinya. Salah satunya dari HMI. GMI juga bisa. Jadi GMI ini seorang kader terbaik GMI ini belum tentu dia masuk ke PDIP atau PDI. Bisa juga ke Golkar. Jadi untuk kaderisasi Mbak, terutama awalnya ya. Karena tadi itu ya Pak, akarnya banyak ya Pak dari Golkar. Malah jadi Golkar, PDIP kan juga punya anak PDIP kan dianggap karena GMI, ada GMKI. Nanti masuk ke PDIP juga. Tapi kadang-kadang bisa nyebrang ke partai lain. Misalnya saya kasih contoh nama ya. Saifullah Yusuf. Saya jadi Mensos. Itu dulu kan sekjen PKB. Seharusnya kan dia PKB kan harusnya dari PMI. Tapi dia tuh HMI. Jadi kadang-kadang unik. Tapi yang penting gini. Yang penting bahwa kaderisasi itu berjalan gitu. Bahwa organisasi seperti ini, ormas seperti ini itu adalah untuk menyiapkan kader-kader muda. Bukan untuk tindak kekerasan. Oke Pak. Nah, jadi Pak, menjadi seberapa penting peran ormas ya di Indonesia jika kita melihat saat Orde Lama, Orde Baru dan hingga saat ini? Penting Mbak. Pertama ya, jelas untuk kaderisasi. Itu buat kekuasaan juga Mbak. Jadi kayak partai-partai yang berkuasa itu berkepentingan ormas ini, berkepentingan. Terutama untuk pemuda ya. Hampir semua partai, tidak angka saya, semua partai harus punya ormas pemuda. Semua partai. Karena ini diutamakan, nanti dia akan penting perannya signifikan saat Pilpres. Menjelang Pilpres. Itu kan dia nanti konsolidasi massa. Ketika ada aksi-aksi massa kampanye itu mereka yang digerakkan. Tentu ada insentifnya ya Mbak ya dari partainya. Dan kadang-kadang nih mohon maaf, kadang ada yang double anggota. Yang penting kira-kira di sana ada apa di kegiatan apa? Nimbrung sana. Partai nih nimbrung sana. Tinggal ganti jaket aja, ganti ganti atribut aja. Bisa. Iya, kayak double identity ya Pak. Nah, tapi lalu Pak, kabarnya ada peran tentara juga ya pada awal mula keberadaan ormas di Indonesia. Itu bagaimana Pak? Oh iya,
Karena begini ya, ini pertanyaan bagus dari Mbak. Karena ormas itu dulu asal-usulnya sebagian dari laskar, Mbak. Laskar itu kalau bahasa sekarang apa ya, milisi. Jadi ormas-ormas yang secara formal diperkenankan membawa senjata. Jadi dulu akan ada DITI ya, Darul Islam Tentara Islam. Itu kan sebenarnya laskar juga. Terus justru ada yang Islam, Hizbullah, itu laskar. Itu ormas juga, tapi ormas yang bersenjata. Nah, kalau kita belajar di sejarah juga, kalau pertanyaannya laskar apa yang paling besar? Itu Pesindo, Mbak. Pemuda Sosialis Indonesia. Itu diperkenankan bawa senjata. Jadi kalau tentara reguler, TNI aja kadang-kadang belum tentu punya senjata. Dia punya, Mbak, Pesindo itu. Jadi dia agak menurun Pesindo hilang dari sejarah. Karena dia nggak terlibat dengan Madiun 48. Ya. Kemudian setelah situasi normal, masuk tahun 50-an, itu ada namanya Pak Nasution, Jenderal Nasution. Dia kan sempat katakanlah diberhentikan sebagai Kasat. Dia bikin IPKI. IPKI ini Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian jadi partai. Sekarang partainya jadi berkembang sampai sekarang masih hidup itu. IPKI itu namanya partainya apa ya? Yang dipimpin oleh partai PKP. Kemudian jadi PKP. Nah, dia bikin IPKI. Dia bikin ormas pemuda juga namanya Pemuda Pancasila. Jadi Pemuda Pancasila itu ada jejak Nasution. Kemudian berkembang sampai sekarang. Yang dipimpin oleh Mas Yapto yang legendaris itu. Kenapa? Kemudian Pemuda Pancasila itu sangat tipikal memakai atribut militer. Jaketnya loreng. Terus semua atributnya berbau militaristik ya army look lah. Itu karena dulu yang mendirikan asal-usulnya dari organisasinya Pak Nasution. Jadi Pak Nasution bikin partai karena dia kan sempat jeda sebentar sebagai Kasat, kemudian jadi Kasat lagi. Nah, saat jeda 2 tahun dia bikin IPKI itu. Nah, dia bikin ormas PP. PP. Nah, menariknya PP ini dijadikan referensi dalam gaya, dalam perilaku. Dalam hal ini gaya-gaya dalam termasuk bagaimana harus berperilaku, gayanya tuh ya, gagah-gagahan, termasuk atributnya, termasuk seragam lorengnya itu tadi, termasuk baret. Kalau perlu pakai, mohon maaf nih, pakai tongkat komando seperti tentara biasa, tentara reguler maksudnya, gitu, Mbak. Berarti memang dari dulu tuh memang ada perannya ya, Pak ya. Karena dari laskar dulu, ya. Dan Golkar sendiri kan dari yang bikin juga Nasution lagi, Mbak. Jadi waktu dia Kasat, dia bikin Golkar, namanya Sekbal Golkar, ya semuanya Golkar yang bikin tentara juga. MKGR, nih anak-anak kita cek ya, anak-anak Golkar ya. Golkar anaknya 3, Trikarya itu tadi. MKGR itu kan Jenderal Sugandi, mertuanya Jenderal Suyono. MKGR. Soksi, Jenderal Suwardiman. Kosgoro, Mas Isman, Jenderal juga, ayahnya Haryono Isman. Sebenarnya ya seharusnya di tentara semua, Mbak. Yang besar-besar loh ya. Yang ormas yang besar. Kecuali HMI, GBN itu emang intelektual semua. Orang-orang kampus. HMI itu kan Profesor Laporan Pane, dosen. Semua akademisi. Kalau yang kayak seperti PP, Pemuda Pancasila kan Legiun Veteran. Nah, tentara juga. Itu berbawa tentara semua. Kan yang sedikit bersaing ya dulu di Orde Baru sampai sekarang mungkin. Antara Pemuda Pancasila dan Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila itu dari IPKI, dari PANAS. Pemuda Pancasila lahir dari LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia. Itu bawa tentara semua, Mbak. Itulah kenapa jadi dan mereka ini jadikan ini rujukan untuk gaya hidup dan atribut. Baik, Pak. Nah, lalu tadi Pak Aris juga sempat mention bahwa banyak sekali ormas yang berada di bawah naungan partai politik. Tetapi ada tidak, Pak, ormas yang tidak terafiliasi oleh parpol? Saya kira Pemuda Pancasila termasuk fenomena menarik, Mbak. Ini sambil contohnya langsung ya. Karena begini, dia itu kan sejak Orde Baru sebenarnya nggak terafiliasi pada Golkar.
tapi dia dekat sama Golkar. Kemudian di Orde Baru, di masa reformasi dia berusaha bikin partai sendiri, jadi partai kan, tapi gagal. Ya partai non parlemen lah. Jadi rupanya figur Mas Yapto nggak cukup untuk menarik suara. Tapi begini Mbak, artinya bahwa tidak semua karena ormasnya terlalu banyak Mbak. Nggak semua partai itu bikin, tapi tetap ada partai, tetap ada ormas yang nggak terlalu ke partai. Kayak Gemeni Mbak, HMI itu terlalu evaluasi kemana? Dia ke diri dia sendiri. Betul. Karena Gemeni yang lainnya dari PNI kan udah nggak ada, udah bubar. Apakah PDIP sekarang bisa diklaim sebagai pelanjutan PNI? Ya mungkin 30% bisa. Karena PDIP itu fusi dari sekian banyak partai. Dan PNI hanya salah satunya. Gemeni, GMKI dari Partai Kristen. Partainya sudah gabung ke PDIP. Jadi betul. Tapi untuk organisasi yang bermutu kayak macam HMI, Gemeni itu nggak masalah Mbak kalau dia nggak ada partai. Karena dia udah mandiri, nama dia udah besar. Iya, dia udah berdiri sejak lama juga. Dan yang agak was-was ini kan ormas-ormas yang kagetan nih, yang hanya untuk kepentingan tertentu itu banyak. Untuk misalnya untuk proyek-proyek, misalnya ada menjelang pemilihan presiden, atau menjelang pilpres kan tiba-tiba ada ormas-ormas yang dadakan. Gerakan pemuda apa, tapi ujung-ujungnya merujuk salah satu calon capres. Nanti setelah capresnya gagal ya bubar lagi itu. Yang agak ngeri yang begini nih Mbak. Iya, betul. Karena apa ngerinya? Ini kan memanfaatkan anak-anak yang dalam tanda kutip ya, nganggur, nggak jelas, pendidikannya pas-pasan. Jadi dimanfaatkan. Ini yang kadang-kadang kita sebetulnya pemerintah sekarang ini bagaimana memutus rantai kemiskinan. Karena ormas-ormas yang seperti ini, maksudnya ormas-ormas yang dekat dengan kekerasan, itu banyak menampung anak-anak yang kurang dapat pendidikan, Mbak. Dapat pendidikan. Karena akses pendidikan rendah. Betul. Apalagi sekarang banyak PHK. Pengangguran lah, kasarnya pengangguran ditampung. Ini yang akhirnya mereka akhirnya diarahkan ke tempat hal yang kekerasan itu tadi. Nah, pemerintah harus memutus ini dengan apa namanya? Kita ambil contoh Cina dan Vietnam. Memberikan investasi besar di bidang pendidikan, kesehatan, untuk memutus rantai seperti ini. Betul. Bandingkan dengan ormas seperti HMI, Gemeni, itu mahasiswa semua sih, itu anak pintar-pintar semua. Nggak mungkin dia meres-meres, nggak mungkin. Itu banyak orang pintar. Coba ormas-ormas yang kagetan, itu yang kita agak was-was, Mbak. Nah iya ini Pak, karena soal pendidikan. Berhubung ke yang tadi ya Pak ya, kenapa akhirnya banyak ormas-ormas yang akhirnya identik dengan premanisme. Mungkin selain yang tadi Pak Aris sempat katakan bahwa berhubungan dengan akses pendidikan yang rendah. Kira-kira kenapa, ada alasan lain nggak Pak? Kenapa ormas itu bisa identik dengan premanisme gitu saat ini? Ya, karena tujuan ormas itu longgar, Mbak. Dibanding parpol maksud saya. Ya. Ormas ini longgar, jadi tergantung kepentingan. HMI, Gemeni itu untuk kaderisasi. Untuk kaderisasi, maksudnya untuk sumber daya manusia ya. Jadi mencetak kader-kader intelektual. Beda atau PP misalnya, itu kalau PP kan lebih untuk menjaga kekuasaan. Nah, yang kenapa bisa jadi premanisme, kekerasan segala macam itu, karena ormas itu longgar, Mbak. Kan emang ada ormas yang dibuat sengaja untuk ini. Jadi misalnya, kebetulan saya orang Bekasi. Kan sekarang lagi rame nih. Ormas-ormas di Bekasi, katakanlah memeras pengusaha-pengusaha, investor. Ya, itu emang tujuannya seperti itu. Jadi jadi ini kalau ini bahasa gampangnya preman berbaju ormas, Mbak. Atau ormas yang disalahgunakan. Tujuan ormas cuma seperti itu. Ormas itu ada undang-undangnya, Mbak. Jadi artinya bahwa dia bukan untuk hal kekerasan, jadi untuk hal yang positif. Kalau kemudian dibelokkan ke arah yang kekerasan, memeras, itu berarti dia katakanlah itu berbaju ormas. Ormas dipakai sebagai baju, sebagai jaket, sebagai kamuflase saja. Betul. Itu. Nah, tapi apakah premanisme ini jadi budaya ormas yang ada di Indonesia, Pak? Oh, nggak selalu, Mbak. Kan tadi bilang ada yang ormas yang intelektual. Betul. Kalau kemudian
Jadi kekerasan ini sebetulnya kan kita runut, Mbak. Iya. Faktornya kan faktor masalah pekerjaan. Iya. Banyak. Ya kita semua tahu lah. Kita pemuda-pemuda usia-usia produktif banyak yang nganggur. Betul. Daripada kadang-kadang nongkrong di pinggir jalan. Nah, kayak gini nih kalau ormas yang ada kan biasanya ada key person tuh, ada tokoh-tokoh. Misalnya di blok ini ada siapa jagoannya, tokohnya siapa, kan bisa cepat. Ayo kumpul. Iya. Tinggal kasih jaket aja kan, betul. Kumpul. Langsung diarahkan ke lapangan untuk, kalau misalnya pilpres ya ke lapangan untuk kampanye. Tapi kalau untuk hal yang lain yang katakanlah negatif, yang cenderung kriminal ya bisa juga. Itu yang kadang-kadang kita sebenarnya tergantung tujuannya. Yang jelas tujuan awalnya ormas bukan untuk itu. Oke. Maksudnya bukan untuk yang bersifat kekerasan atau kriminal. Ya. Nah, kalau melihat peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengelola ormas, ini bagaimana dari pandangan Pak Aris? Agak longgar, Mbak. Malah cenderung permisif. Karena tokoh-tokohnya ini kan juga dekat dengan kekuasaan. Iya. Ya saya sebut namanya Surya Paloh ya. Surya Paloh ini, Pak Surya ini kan pemuda Pancasila juga, Mbak. Oke. Rata-rata malah Pak Surya ini kan dulu ada tokoh di Medan namanya Bang Olo. Bang Olo ini setara lah untuk Mas Yapto kalau di Jakarta. Bang Olo kan di Medan. Nah, Pak Surya ini kan dekat dengan Bang Olo. Semua juga begitu. Pak Prabowo presiden itu juga punya riwayat kedekatan dengan Hercules. Hampir semuanya begitu. Jadi mereka secara resmi seolah nggak ada hubungan, tapi secara pribadi kalau di track, dilacak ada hubungan. Jadi emang saling memanfaatkan. Karena saat-saat tertentu mereka kan dibutuhkan. Jadi kalau Orde Baru nih, ke zaman Orde Baru, seriwayat kerenggangan antara kekuasaan dalam Orde Baru dengan preman itu peristiwa Petrus, Mbak. Iya. Itu juga bisa dilacak. Karena apa? Preman-preman ini kan dulu awalnya kan dukung Golkar. 82-an dukung Golkar. Mulai pemilu 77 menjelang 82 masih Golkar. Tapi pemilu 82 ada sedikit friksi. Ada sebagian yang nyebrang ke P3. Ya didor. Yang enggak, itu kan sebenarnya kan politis juga peristiwa Petrus 80-an itu. Karena preman-preman ini, sebagian preman ini nyebrang ke partai lain, ke ormas lain. Dulu PDIP itu belum, PDI maksudnya. PDI itu belum sebesar sekarang, Mbak. Dulu Golkar itu saingannya P3. Nah, sebagian preman-preman ini, ormas-ormas ini, sepertinya banyak yang ke P3. Nah, ya langsung didor. Karena dia udah nggak setia sama Golkar lagi. Nah, itu ada kerenggangan di situ. Jadi kadang-kadang kalau perlu ya baik-baik, tapi kalau misalnya agak ya seperti mafia, kalau nggak cocok ya udah didor. Oke. Lalu Pak, kan tadi Pak Aris juga sempat mengatakan bahwa ormas ini kan memiliki undang-undang. Nah, apakah perlu Pak merevisi soal UU Ormas ini, Pak? Saya nggak terlalu detailnya, tapi yang paling penting kayaknya pengawasan, Mbak. Pengawasan dan karena masih lemah nih, seperti Mbak tanyakan tadi kan lemah nih pengawasan dari pemerintah ya, negara terhadap. Ini kan sebenarnya negara kurang hadir nih kalau dalam situasi sekarang ini. Betul. Bagaimana negara hadir dalam situasi keresahan masyarakat. Nah, ketika keresahan ini udah mencapai puncaknya, udah nggak bisa tolerir, bubarkan. Tanpa menunggu pengadilan. Jadi pertama, pengawasan. Yang kedua, aparat setempat, entah itu polisi, TNI, berikan diskresi untuk membubarkan ormas yang kira-kira sudah meresahkan. Dan ini sudah diberi contoh oleh Majen Dudung Abdurrahman. Ketika menjadi Pangdam Jaya, dia membubarkan FPI. Udah dimulai itu. Itu bisa dipegang. Betul. Ini contoh ini. Jadi diberikan diskresi. Ketika sudah meresahkan masyarakat, nggak tunggu nunggu pengadilan, langsung bubarkan. Polisi bisa, Pemda bisa, TNI bisa, terutama polisi lah ya, polisi dan Pemda. Betul. Dulu kan diterobos sama
Ya karena dia dapat dukungan dari kekuasaan, waktu itu kan dekat sama Jokowi dengan Mbak Mega, dia bisa. Pak Dudung waktu Majen, dan itu udah dan itu mengantarkan beliau untuk jadi Kasat. Gitu Mbak. Jadi pertama pengawasan, yang kedua diskresi untuk Pemda dan kepolisian dan aparat negara maksudnya. Betul. Ya. Padahal mungkin sebenarnya kalau memang sudah sebegitu meresahkannya bisa ya Pak ya dibubarkan. Nah sekarang ini kan harus pengadilan, itu agak lama. Itu harus lihat putusan pengadilan. Betul. Sekarang kalau meresahkan, jadi eksekutif bisa membubarkan, tidak perlu pengadilan. Oke. Nah ini juga sih Pak, mungkin teman-teman juga pada pengen tahu sebenarnya kalau di ormas itu ada kasta-kasta nggak sih Pak? Maksudnya kasta? Iya kayak tingkatan-tingkatan gitu kan orang-orang sering bilang. Jabatan maksudnya, struktur? Iya struktur, atau mungkin misalkan ormas yang paling tertua, ini kastanya paling tinggi gitu, ada nggak Pak sebenarnya? Bisa jadi Mbak, jadi gini, kalau untuk yang sifatnya dekat dengan kekerasan, itu yang paling itu kan PP Mbak, Pemuda Pancasila, itu kan kita nggak perlu nyebut-nyebut ya, sebelum dia gerak kita udah takut lah dulu. Dulu kan kalau kemana-mana kan selalu naik mobil, seperti pasukan lagi mau operasi kan, kita udah masyarakat di jalan udah ciut, udah takut. Kemudian dan ini jadi contoh, jadi kemudian berkembang terus. Kalau untuk yang sifatnya kaderisasi, ya yang paling top GMNI HMI loh Mas, Mbak. Karena dia kemudian banyak merupakan tokoh kan. Iya. Kita sepelemparan batu selalu ketemu tokoh HMI. Akbar Tanjung. Semua sebut semuanya. Kalau juga di kabinet, di kementerian pasti ada itu tokoh HMI itu. Oke. Atau GMNI, kalau GMNI kan biasanya berkumpul di PDIP. Kalau ini sebenarnya bersaingnya positif. Dalam arti begini, siapa yang diantara ini yang paling banyak jadi menteri misalkan, bisa begitu kan? Siapa yang paling banyak? Kalau sekarang ukuran kekuasaan. Kalau yang paling banyak kekuasaan jelas HMI, paling banyak jadi menteri. Betul. Oke. Kalau untuknya sifatnya kekerasannya, sekarang yang paling keras kan grupnya Hercules. Tapi kan buat apa dibanggakan? Iya. Orang kan bikin takut. Betul. Ya itu tuh malah jadi contoh untuk ormas yang lain, tapi contoh kekerasan. Seolah-olah ingin seperti itu. Itu kan nggak positif, tapi kan itu kan negatif. Kan kita ambil kasta yang positif. Betul. Siapa yang paling banyak menyumbangkan untuk. Nah sekarang pendidikan. Kalau pendidikan paling tinggi Muhammadiyah sama NU. Iya. Muhammadiyah kan kampusnya udah bertebaran tiap kota ada. Betul. Berarti tergantung klasifikasinya ya Pak, konteksnya jadi, apa. Jadi kastanya tuh ngeliat kontribusi dia buat masyarakat apa, kontribusi buat negara apa. Kalau ormas ya yang paling tinggi kontribusi ya Muhammadiyah dan NU, sekolahnya banyak. Betul. Belum rumah sakit untuk kesejahteraan ya. Iya. Kalau rumah sakit Muhammadiyah kan hampir tiap kota ada. Iya. Berarti yang memang ini kita melihat dampaknya kepada dampak positif kepada masyarakat ya Pak. Untuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan yang meresahkan ya. Buat apa dibanggakan? Oke Pak. Lalu ada juga Pak pernyataan bahwa jika ormas dibina dengan benar bisa menjadi aset negara. Pandangan Bapak terhadap pernyataan tersebut? Lah itu kan sebuah pernyataan itu udah terbukti oleh sejarah, dibuktikan oleh dengan adanya NU Muhammadiyah. Seperti ormas kemahasiswaan saya sebut tadi, ini kan sudah aset. Nah kalau yang kekerasan ya buat untuk apa dibina? Karena dari awal sudah negatif ya Pak. Malah langsung kalau untuk merasakan masyarakat ya apa gunanya kan, kenapa nggak dibubarin aja? Kan orang jadi berpikir ini kan nggak nalar, organisasi itu kenapa dipelihara? Terlepas bahwa ini ada dengan ada di kekuasaan, tapi harusnya kan nggak logis pemikiran seperti itu. Kenapa ormas kekerasan kok tetap dipelihara? Betul. Yang dipelihara itu yang memberikan kontribusi besar buat masyarakat, buat kesejahteraan masyarakat, seperti NU dan Muhammadiyah yang sudah sejak awal batu plus sebelum kemerdekaan. Oke, baik Pak. Nah mungkin ini yang terakhir dari saya dan teman-teman juga mau tahu nih Pak, harapan Pak Aris terhadap situasi saat ini ya Pak ya, yang mungkin tadinya ada distorsi terkait citra terhadap ormas, itu seperti apa Pak harapan Bapak untuk situasi saat ini? Gini Mbak, kalau harapan saya itu kebanyakan ormas ini kan banyak anggotanya anak-anak muda ya, anak-anak usia produktif.
yang istilah dengan bonus demografi. Ini kan usia-usia masih 20-an, 30-an. Kenapa mereka seperti itu? Yeah. Tadi saya katakan, pemerintah harus berani mengadakan investasi besar di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, terutama pendidikan. Betul. Bikin sekolah gratis di mana-mana. Jadi, terutama untuk Indonesia Timur ya, yang banyakan ketika ke Jawa, ke Jakarta nih masuk organisasi seperti itu. Yeah. Karena di Indonesia Timur sini saya tidak bermaksud mendiskreditkan saudara-saudara di Indonesia Timur, enggak. Tapi ini berdasarkan fakta bahwa akses pendidikan sana masih kurang. Betul. Bikin sekolah bermutu, bikin sekolah yang bagus di Indonesia Timur, di Papua, di NTT. Kalau di Jawa mungkin pendidikan sudah cukup, meskipun banyak kurang. Tapi untuk sana tuh parah, Mbak. Betul. Ini berdasarkan penelitian. Di Indonesia Timur, anak lulusan SMP SMA kadang-kadang dari segi literasi dan numerasi masih kurang, masih jauh di harapan, Bu. Jadi ini sebenarnya pemerintah harus berani. Ini kan soal sumber daya manusia. Nah, ketika sekolah selesai, siapkan lapangan kerja. Ini kan karena ada pengangguran yang tinggi, Mbak, ada PHK. Iya, betul. Akhirnya dia ditarik ke sana. Jadi pertama soal pendidikan, yang kedua siapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau perlu berat karya nggak apa-apa. Masuk berkarya itu gaji pas-pasan. Yang penting bisa makan. Dari ketimbang mereka menganggur tidak tentu. Ya, saya kira itu, Mbak, harapan saya. Oke, Pak Aris. Ya, teman-teman, tadi kita udah berbincang-bincang dengan Pak Aris terkait situasi yang mengaitkan ormas ya saat ini, bagaimana situasinya. Dan tadi udah diceritain juga sama Pak Aris perkembangannya dari awal gimana ya Pak, dari terbentuk ada berapa aja, ternyata sampai saat ini udah berkembang banyak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyatakan berhenti